Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya. Apa kabarnya? Sehat selalu. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari konsep dan praktek khutbah Jumat. Mari kita persiapkan dirinya untuk memulai pelajaran kita. Mari kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda semua. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah sebagai berikut. Pertama, siswa mampu menganalisis khutbah Jumat dengan baik dan benar. Kedua, siswa mampu mempraktekkan khutbah Jumat dengan baik dan benar. Ayo semangat. Perhatikan dengan baik ya. Siap. Kita lanjutkan. Kita sekarang berbicara tentang pengertian khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu berasal dari dua kata. Khataba yakhtubu khutbatan artinya pidato atau ucapan dari manusia. Sedangkan menurut istilah adalah pidato yang disampaikan oleh khatib sebelum salat Jumat yang berisi ajaran Islam yang untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda semua hadirin yang berbahagia, khutbah Jumat itu disampaikan oleh seorang khatib sebelum salat Jumat yang berisi ajaran Islam untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia disampaikan di dalam rangkaian pelaksanaan salat Jumat. Bahkan ada yang mengatakan salat Jumat itu sebenarnya dilaksanakan di waktu zuhur. Yang kita tahu waktu zuhur itu 4 rakaat. Kemudian ketika dijadikan salat Jumat, 2 rakaat salat zuhur itu diganti dengan khutbah. Jadi khutbah merupakan rangkaian dari pelaksanaan salat Jumat itu sendiri. Jadi dia merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan. Maka dia sangat-sangat penting di dalam ajaran agama kita. Silakan Anda perhatikan, untuk menjadi seorang khatib itu ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Yaitu pertama, bahwa yang menjadi khatib itu adalah laki-laki baligh dan berakhlak mulia. Yang kedua, seorang khatib itu harus mengetahui ajaran Islam karena yang akan disampaikan adalah ajaran Islam kepada para jamaah. Yang ketiga, seorang khatib harus mengetahui syarat, rukun, sunnah khutbah itu. Karena ini sangat penting sekali, harus tahu syaratnya, harus tahu rukunnya, harus tahu sunnahnya dalam pelaksanaan khutbah tersebut. Yang keempat, seseorang itu harus fasih berbicara di depan umum, bukan orang yang depan panggung. Yang kelima adalah fasih membaca Al-Quran dan hadis. Maka itu sangat penting sekali diperhatikan ketika seseorang akan menjadi khatib Jumat. Lanjutnya, kita sampai kepada puncaknya, kepada intinya, bahwa khutbah Jumat itu harus memenuhi rukunnya. Maka rukun khutbah itu harus terpenuhi ketika seseorang khatib menyampaikan khutbahnya. Mana yang rukun itu? Rukun itu adalah pertama membaca hamdalah, yaitu membaca alhamdulillahirrabbilalamin dengan segala versinya, boleh panjang, boleh pendek. Kemudian membaca syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian selawat kepada baginda Rasul. Kemudian berwasiat takwa kepada kaum muslimin yang mendengarkan khutbah atau jamaah Jumat pada saat itu. Kemudian membaca ayat Al-Quran atau hadis sebagai inti dari wasiat takwa atau yang akan disampaikan pada saat itu di khutbah Jumat. Itu untuk khutbah pertama. Kalau untuk khutbah kedua ditambah satu lagi, yaitu di akhirnya nanti adanya mendoakan kaum muslimin pada khutbah kedua. Jadi 5 rukun khutbah pertama, 6 rukun khutbah kedua. Oleh sebab itu, silakan Anda semua perhatikan dengan baik-baik apa yang dicontohkan oleh Profesor Miftah Farid setelah ini. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Sekianlah Ananda semua. Sekarang silakan kalian praktekannya. Selamat mencoba. Lakukan berulang-ulang. Sekian pembelajaran kita. Semoga pembelajaran kita menyenangkan. Syukran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.